Alfara The News kembali hadir membersamai Anda dengan informasi teraktual dan menarik. Bersama saya Alia Gina Alfara, inilah selengkapnya. Selamat datang kembali di Fara Broadcasting. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan laporan mingguan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Media. Pada Learning Journal pertemuan kedua di hari Senin 8 September 2025 pukul 10.00 sampai dengan 12.30.00 yang dilakukan secara offline bersama Pak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Mari kita lihat apa saja materi yang telah saya rangkum pada pertemuan kali itu. Baik, inilah selengkapnya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam segmen Teknik Reportase dan Investigasi Media dan Jurnalistik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berita, jenis-jenis berita, serta teknik reportase dalam penyajiannya. Pertama, kita pahami dulu apa itu berita. Berita adalah sebuah laporan atau cerita mengenai suatu peristiwa penting yang aktual, faktual, dan layak untuk disampaikan kepada publik. Berita biasanya dibawakan secara langsung agar masyarakat segera mengetahui informasi yang terjadi. Kemudian, berita memiliki beberapa jenis utama, di antaranya yang pertama ada straight news, yang kedua ada soft news, yang ketiga ada in-depth news, dan yang terakhir ada feature news. Apa sih pengertian dari keempatnya? Mari kita bahas selengkapnya. Pertama ada straight news, yaitu berita langsung yang disajikan secara singkat, padat, dan jelas. Dan yang kedua ada soft news, beritanya yang sangat ringan, lebih menonjolkan sisi human interest atau ketertarikan pada manusia. Yang ketiga ada in-depth news. In-depth news itu adalah suatu berita mendalam yang menyajikan suatu analisis latar belakang dan sudut pandang yang lebih luas. Dan yang terakhir ada future news. Apa itu? Yaitu berita yang berfokus pada peristiwa yang akan datang dengan prediksi atau informasi mengenai agenda yang akan terjadi. Future news juga biasanya dilambangkan dalam berita bentuk perjalanan. Dalam membawakan berita, ada hal dan teknik yang harus diperhatikan, yaitu level yang jelas, volume, suara yang tepat, tempo yang teratur, serta jeda intonasi yang pas, agar berita mudah dipahami oleh pendengar maupun penonton. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengertian reportase. Apa sih reportase itu? Reportase adalah proses pengumpulan data atau informasi kemudian ditulis dan dikemas menjadi suatu karya jurnalistik. Nah, reportase juga berarti pelaporan yang menyampaikan sebuah kejadian agar masyarakat mengetahuinya. Bagaimana sih proses reportase itu? Baik, proses reportase tersendiri dilakukan ke dalam 3 tahapan penting, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Apa sih praproduksi itu? Praproduksi adalah tahapan persiapan sebelum meliput, meriset, dan penentuan angle berita. Dan produksi adalah proses peliputan langsung di lapangan. Dan yang ketiga ada pasca produksi, yakni tahap penyusunan dan penyajian berita agar siap ditayangkan atau dipublikasikan. Jadi, melakukan teknik reportase yang baik, seseorang jurnalis dapat menyajikan berita secara profesional, informatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian pembahasan tentang berita, jenis-jenis berita, serta penyajian dalam teknik reportase yang menjadi dasar penting dalam dunia jurnalistik. Dari sini kita bisa melihat bahwa seseorang reporter tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga bertanggung jawab memastikan berita disajikan dengan jelas, akurat, dan dapat dipercaya. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadikan bekal untuk terus belajar serta berlatih dalam meliput dan menyajikan sebuah berita. Saya Alia Gina Alfara, Fara Broadcasting. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. See you next video. Sampai jumpa.